waktu kita bicara-bicara sebelumnya tadi sudah menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu ada satu mekanisme melingkar. Jadi dari Allah ke Allah itu perjalanan melingkar, tapi disebut kembali. Maju tapi kembali, ke depan tapi kembali. Jadi dari Jakarta ke Jakarta, dari Jogja ke Jogja itu tidak bisa lurus tapi harus muter, baru sampai ke Jogja lagi. Dan itu gambarnya innalillah. Jadi orang itu maju kemana saja, dia pada akhirnya akan sampai kembali ke tempat semula. Nah, sampai kembali ke tempat semula ini ada pada level rohani, ada pada level zat, ada pada level budaya, nanti ada pada level materi. Nah, orang mudik itu sebenarnya karena dia punya naluri untuk kembali ke asal-usulnya. Pertama mungkin yang paling kasar, kampung halaman. Yang kedua, sanak famili, yaitu nasab. Yang ketiga, nuansa budaya yang membesarkan dia waktu kecil. Itu dia ingin ketemu kembali. Seandainya tidak ada urbanisasi besar-besaran, sebenarnya mudik kan juga tidak ruwet. Ini yang bikin ruwet ini kan karena ada proses panjang di mana negara ini uangnya menggumpal di suatu daerah, ya ta? Memancing urbanisasi. Iya, terus kemudian dari seluruh wilayah ke Jakarta, karena uang di Jakarta sekitar 86% dari semua omset rupiah, maka semua pada ngejar Jakarta, sehingga ketika mudik menjadi masalah. Dan ketika kita melihat itu masalah besar, terutama di bidang transportasi yang berbahaya dan seterusnya, yang kita salahkan yang mudik. Sebenarnya yang salah adalah ini belum ada negara yang bisa menata rakyatnya supaya bisa oke di tempatnya masing-masing ini, gitu loh. Kalau wali kota sih tidak bisa jawab masalah ini. Wali kota kan urusannya cuma satu wilayah. Jadi menurut saya, kalau saya tidak menyalahkan, nomor satu mereka benar, mereka kangen sama keluarganya, mereka silaturahmi, dan itu sangat baik. Dan kalau mereka kemudian ke mal-mal menyerbu beli barang macam-macam, saya tanya sama Pak Harwanto, emangnya siapa yang mengajari untuk tidak hedonis? Emangnya rakyat kita ini siapa yang mengajari untuk tidak materialistis? Emangnya ada gurunya untuk supaya kita ini tidak kacau seperti ini? Tidak ada sufi ya yang mengajari kita ya? Kan ulama kita kan tidak ada, kita kan tidak punya ulama. Ulamanya kan Eko Patrio, kan gitu. Sama Taufik Safalas almarhum kan gitu kan. Yang tiap hari memberi fatwa kepada masyarakat itu pelawak, kan begitu kan? Jadi itu pun pelawak yang juga hidup mewah, dan pemandangan-pemandangan di televisi juga mewah, dan anggota DPR juga mewah-mewah. Yang tidak mewah cuma wali kota Jogja aja, karena sebelumnya dia sudah mewah sebelum jadi wali kota. Jadi menurut saya Mas Harwanto, sekali lagi, kalau memang kita akan melihat itu sebagai ada unsur negatifnya, mari kita lihat secara lebih berskala waktu dan dalam perspektif yang lebih global. Kalau untuk mengarahkan agar masyarakat itu, sekali lagi ini tadi berkait dengan hedonisme, kecintaan pada dunia yang berlebihan ini, agak lebih rohani sedikit. Loh, begitu kira-kira. Yang bikin mall siapa? Yang bikin plaza-plaza siapa? Kan itu atas izin wali kota juga, kan itu. Nah, dibikin mall itu tujuannya apa? Supaya orang pada beli. Dari makin berjubel itu mall, makin berhasil yang bikin mall. Jadi kalau memang, tapi kalau ada saran supaya mall tidak berjubel, berarti harus ada saran untuk tidak bikin mall, kan begitu? Kan gitu. Jadi memang kan dokter ada juga tujuannya supaya mengobati orang sakit. Jadi semakin banyak orang sakit, semakin baik bagi dokter, kan begitu. Kan gitu. Jadi ini mubeng, Mas, urusannya sebenarnya mubeng. Jadi menurut saya memang harus ada ekstra kearifan untuk memahami teman-teman kita yang mudik itu. Ada yang pakai motor toh, pakai motor dari Jakarta, seanak bojone ditumpuk gitu. Itu juga luar biasa kan, perjuangan hidup yang betul-betul keras itu. Seandainya tidak ada penggumpalan ekonomi di Jakarta, kan itu tidak terjadi. Kalau saya dan keluarga saya, ibu saya, ayah saya, saudara-saudara saya, dan nukleus keluarga saya itu sudah seperti itu. Kita tidak nunggu Idul Fitri untuk bermaaf-maafan. Kita tidak menunggu Lebaran untuk mudik. Jadi saya sering pulang ke Jombang. Semua saudara saya sering pulang ke Jombang dan ketemu ibu, sungkem kepada ibu itu anytime. Juga tidak perlu menunggu Ramadan untuk berpuasa. Juga tidak perlu menunggu upacara-upacara ritual agama untuk menemukan hakikat-hakikat dari yang ditawarkan oleh ritus-ritus itu. Jadi Ramadan sepanjang tahun, Idul Fitri setiap hari, dan halal bihalal setiap saat, kira-kira begitu. Itu yang dalam keluarga saya. Tapi kalau saya jadi wali kota, saya tidak akan pernah berani mengambil polisi seperti yang diusulkan Mas Sofyan, karena ini menyangkut sejarah yang panjang. Yang namanya mudik, Idul Fitri dan Lebaran ini bukan hanya kebudayaan, ini sudah peradaban.
Ini sudah ngakek nek coro galih asem wis dadi akik wis angel digeraji. Karena secara teknis bagus. Dibagi dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi siapa yang mau? Karena Idul Mudik dan Lebaran dan Idul Fitri itu momentum dan rosonya ketemu. Idul Adha mungkin momentumnya ada tapi rosonya tidak ada. Nah, roso ini dibangun pelan-pelan sejak sebelum Ramadan sampai Anda tahu urut-urutan dari minggu pertama itu Alhamdulillah, minggu kedua itu Astagfirullah, minggu ketiga itu tasbih, minggu keempat itu tahlil, kemudian minggu kelima takbir dan seterusnya. Itu ada bangunan-bangunan yang memang di dalam Islam diinterpretasikan sebagai pembangun rasa orang berlebaran. Tadi nek kuwi diwalik kowe kira-kira diobong kowe kantor wali kota. Nek arep usul kayak ngono kuwi apik banget kuwi. Apalagi soal libur tadi itu riyo-riyo ora libur wis kowe mung dianggep PKI kowe. Kira-kira gitu ya Mas.